memang harus ada niat yang tadi Bunda Nela udah sampaikan kan, jauh sebelumnya kita sudah berdoa nih agar sampai pada bulan Ramadan. Berarti ya harus diniatkan dari jauh-jauh hari. Puasa itu kan bisa jadi ajang lomba-lomba kita ya gitu. Terus kemudian silaturahmi itu juga hal baik sebetulnya. Yang biasanya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman diskusi, saya Bunda Nela. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman diskusi di rumah dalam episode spesial bulan Ramadan, podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asik. Baik teman diskusi, alhamdulillah karena ini adalah episode spesial di bulan Ramadan. Jadi kita tentunya juga akan menghadirkan narasumber yang spesial untuk teman-teman diskusi di rumah. Di sini sudah ada Bunda Nisa dan Bunda Uswa. Assalamualaikum Bunda Nisa dan Bunda Uswa. Waalaikumsalam Bunda Nela. Sehat-sehat ya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat juga. Agak flu sedikit sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Tetap semangat ya bulan Ramadan ini. Ya, jadi sebelum kita lanjut keseruan kita nih untuk berbincang-bincang, tentunya topik puasa di bulan Ramadan. Kayaknya tak kenal maka tak sayang nih Bun. Tentunya teman-teman di rumah juga pengen kenal nih lebih dekat sama Bunda Nisa dan Bunda Usah. Boleh diceritakan sedikit profilnya ataupun kesibukannya begitu. Bunda Nisa silahkan. Oke, perkenalkan. Nama saya Bunda Nisa, biasanya di Al-Auza sendiri dipanggil Bunda Nisa. Kesibukannya sehari-hari selain mengajar, masih sibuk di asrama. Di asrama? Iya. Jadi masih jadi anak asrama ya Bunda Nisa? Iya, betul. Jadi setelah pulang dari Al-Auza, itu langsung ke asrama gitu Bunda. Asramanya di mana Bunda? Di Alif di Ciputat. Oh, asrama Quran ya? Iya, asrama Kayaknya Quran. pernah denger sih Bun, Alif. Betul. Bunda Uswa jangan-jangan juga gitu? Beda ya? tidak berasrama. Tidak berasrama. Iya. Oh, jadi langsung ke asrama. Insya Allah. Ya, jadi kesibukannya ya mengajar saja sih Bunda. Iya, gitu. Jadi, tapi ada yang spesial lah tadi ya. Bunda Nisa ternyata selain mengajar, juga masih belajar lagi. Alhamdulillah. Setelah pulang, Masya Allah. Itu artinya Bunda Nisa adalah seseorang yang haus dengan ilmu dan hikmah dengan Quran. Semoga. Amin. Terus kalau Bunda Usah? Assalamualaikum teman-teman, nama saya Bunda Uswatun Hasanah. Kesibukannya hampir sama ya. Kita sama-sama mengajar selain di Sekolah Islam Terpadu Al-Auza ini. Saya juga masih aktif mengajar di sebuah lembaga Quran gitu ya. Kemudian juga di madrasah yang masih milik kerabat dan di mungkin keorganisasian ya gitu. Tapi sudah agak mengurangi seperti itu. Mengurangi dalam artian gimana nih maksudnya nih? Ya, jadi organisasinya itu mungkin ya nggak terlalu sibuk banget. Apa karena faktor U atau bagaimana nih? Bisa jadi. Ya, lebih prioritasnya mungkin masih di Al-Auza ya Bun ya. Iya, jadi betul. kalau untuk yang di luar Al-Auza dikurangi begitu. Betul. Sedikit. Dan juga punya kewajiban di tempat lain. Jadi di keorganisasian itu kita sudah mulai ngambil peran yang lebih sedikit gitu. Dua-duanya berarti sibuknya berkhidmat dengan Quran ya. Padahal di Al-Auza sudah jadi guru Quran, tapi di luar itu ternyata juga belum puas. Luar biasa nih. Baik teman diskusi, kalau dari kedua nama bunda-bunda ini sih sebenarnya saya agak salfok ya tadi. Bunda Uswa dan Bunda Nisa. Uswa itu artinya adalah teladan. Betul tidak? Iya. Sedangkan Bunda Nisa, Nisa itu artinya perempuan. Jadi kalau kita gabung Uswatun Nisa itu apa Bunda Uswa? Perempuan yang menjadi teladan. Jadi pantas saja ya tadi secara kesibukan aja tuh udah bikin saya agak envy nih. Ternyata setelah dari Al-Auza nggak cukup di situ, teman-teman tetap berkhidmat dengan Al-Quran, baik itu belajar lagi di asrama Quran ataupun mengajar lagi di masyarakat gitu ya Bunda Uswa dan Bunda Nisa. Luar biasa. Tentunya jadi makin nggak sabar ya kita ingin menggali ilmu-ilmu nih dari Bunda Uswatun Nisa. Bunda Uswa dan Bunda Nisa. Nah Bunda, jadi kita kan sekarang temanya adalah tentang puasa. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan panjang usia. Ya, kita
sering mendawamkan doa-doa ya sejak bulan Rajab. Benar. Betul. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, dan ini sudah sampai di bulan Ramadan, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kalau menurut bunda-bunda sekalian, yang paling mendasar yang perlu banget untuk kita prepare menyambut bulan Ramadan ataupun menunaikan bulan puasa ini, apa sih Bunda Nisa dan Bunda Uswah? Kenapa sih harus kode? Ya, pastinya setiap segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu mengutamakan niatnya dulu, pasti itu. Jadi memang harus ada niat yang tadi Bunda Nela udah sampaikan kan, jauh sebelumnya kita sudah berdoa nih agar sampai pada bulan Ramadan. Berarti ya harus diniatkan dari jauh-jauh hari gitu. Bahkan dulu orang-orang terdahulu tuh menyiapkan Ramadan bahkan 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi memang sangat-sangat spesial nih bulan Ramadan ini gitu. Gitu sih Bunda Nela. Niat ya Bunda, niat. Iya. Memang sih ya, kayaknya semua hal yang kita lakukan, apalagi ibadah itu, kalau tidak salah memang rukun pertamanya itu pasti harus niat. Niat. Oh iya. Ya baik. Nah, untuk niat di bulan Ramadan ini, kalau yang biasa saya temui nih, kalau misalnya setelah sholat tarawih itu kan ada niat yang dituntun oleh imam kan biasanya gitu. Benar. Nah, sebenarnya niat itu sendiri, apakah ada syarat-syaratnya nih Bunda Nisa dan Bunda Uswah? Misalnya niat itu memang harus di malam hari setelah tarawih kah? Atau ada aturan lain begitu? Okay. Kalau untuk niat sendiri, ulama menjelaskan bahwasanya sebelum berpuasa itu harus niat dulu. Nah, niatnya kapan dilakukannya? Yang jelas di malam hari. Malam hari itu kan batasannya dari setelah maghrib ya, setelah maghrib sampai sebelum terbit fajar, betul. Berarti, iya. Jadi waktunya ya tenggang waktunya segitu gitu. Dilakukannya kapan? Mau setelah tarawih. Misal setelah maghrib kita langsung niat juga boleh ya? Berarti. Gitu. Kalau misalnya nih Bun, perempuan ini masalah saya dulu sih sebenarnya. Perempuan. Kalau perempuan itu kan ada kita masa-masa menstruasi ya atau haid gitu. Jadi terkadang sebelum tidur itu ketika dicek ternyata sudah hari terakhir masih ada flek-flek begitu misalnya ya. Nah, tapi ketika kita bangun karena kita berpikirnya belum masa suci, bangun itu setelah subuh misalnya. Nah, itu apakah masih boleh untuk niat puasa? Bunda Uswah. Kalau untuk ini khusus puasa ya? Iya. Kalau dalam redaksinya ulama itu sepakat niat puasa itu setiap hari dan sebelum fajar. Iya. Artinya Setiap kalau hari, misalnya memang setelah subuh, berarti kan dia belum meyakini kalau dia sudah bersih. Berarti masih belum dikatakan bisa berpuasa gitu. Kemudian terus gimana kalau misalnya dia sebetulnya udah tahu bisa niat sebelum fajar tapi suci setelahnya itu masih bisa. Iya. Jadi harus ada niat dulu gitu, walaupun dia meskipun sucinya nanti. Iya, tapi kalau misalnya batasnya setelah subuh itu ya? Sampai fajar ya. Fajar. Harus ada niat. Setelah waktu subuh usai. Iya. Bukan imsak. Bukan. Imsak itu apa sih sebenarnya? Imsak itu pertanda mau azan subuh, biar kalau misalkan pertanda aja ya, rambu-rambu aja ya. Jadi dulu itu Rasulullah tuh dikatakan dalam riwayatnya beliau tuh setiap sahur beliau tuh selalu menghentikan sahurnya sebelum subuh. Itu setara dengan ngaji sekitar 10 ayat. Makanya ulama tuh dari kebiasaan Nabi ini menyepakati ada waktu imsak sekitar 10 menit sebelum subuh. Kalau sekarang. Oh, baru tahu nih Bunda. Tentunya teman diskusi juga jangan-jangan ada yang baru tahu juga nih sama seperti saya. Nah, tadi itu kan waktu-waktu untuk niat. Nah, tapi yang kita tahu juga niat itu kan ada yang kita hanya dalam hati aja nih. Oh, kayaknya besok nih mau niat
nggak kayaknya sih, besok mau niat puasa Ramadan, tapi dalam hati aja, nggak sampai dilafatkan dengan lisan, itu boleh nggak sih? Atau harus dilafatkan? Kalau untuk apa ya, mestinya memang di dalam hati saja gitu Bunda Nela, itu tuh sebetulnya sudah cukup memang. Di dalam hati saja sudah cukup, tapi memang disunahkan untuk dilafatkan gitu. Jadi sunnah ya? Disunahkan untuk dilafatkan. Jadi kalaupun hanya dalam hati saja, itu tetap sah puasanya gitu. Itu tuh sudah dianggap sebagai niat gitu. Tapi lebih apa ya namanya, lebih utama gitu. Lebih baik dilafatkan gitu, biar bisa membedakan ibadah yang ini, ibadah puasa dengan ibadah lainnya. Dan juga tujuannya juga kan, tujuan kita berpuasa untuk siapa, untuk apa gitu. Pastinya kan untuk Allah gitu kan, lillahi ta'ala gitu. Oh iya, jadi untuk niat puasa itu, teman-teman sih ternyata boleh juga, misalnya tidak harus dilafatkan, tapi lebih utamanya nih, biar kita dapat keutamaannya, lebih baik dilafatkan. Apalagi kalau kita bersama-sama dengan umat Islam yang lain ya, dalam momen sholat tarawih itu, biasanya kan setelah sholat tarawih itu kita lafatkan bersama-sama. Baik Bun, terus pertanyaan saya selanjutnya nih, lafaz niat itu kan bahasa Arab. Terus ada juga kadang yang disusul dengan terjemahnya bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya niat yang dianggap sah itu apakah niat yang berbahasa Arab atau tadi di hati kan sudah cukup, di hati saja. Jadi berarti bahasa apapun itu juga sebenarnya sudah cukup. Ada nggak pendapat yang menjelaskan tentang ini, Bunda Usha mungkin? Ya, sebetulnya betul ya, yang paling utama dari niat puasa itu khususnya ya, itu ya dari hatinya dulu gitu. Jadi dia memang niatkan dari hati. Justru ada sebagian ulama yang mengatakan ketika dia tidak paham bahasa Arab, dia niat ikut-ikutan tapi hatinya tidak memantapkan untuk berpuasa besok, itu justru tidak terhitung niat kayak gitu. Makanya memang lebih dianjurkan kalau ada ada artinya gitu. Dan kalau misalnya mau berbahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, tidak hafal bahasa Arabnya, ya Allah itu Maha Alim gitu, Allah itu Maha Tahu gitu. Yang penting kan niatnya ya dari hati. Iya. Oh, Insya Allah. Masya Allah, ini membahas tentang niat aja sepanjang ini ya. Mudah bisa biasa. Tapi memang niat itu fondasi ya tadi ya. Ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, niatnya dulu nih gitu. Oke, Bunda Usha dan Bunda Nisa. Tapi hari ini puasa ya? Alhamdulillah, sama-sama puasa nih kita. Alhamdulillah. Sudah war takjil belum? Setiap hari? Kayaknya ya. Setiap hari cari makan. Karena kan anak kos juga sih Bunda Nela. Anak kos juga, jadi kan ya berburu takjil. Masya Allah, Bunda Nisa anak asrama. Ya, Bunda Usha dan Bunda Nisa. Kalau perempuan kan ketika tidak puasa ya husnudzon kita itu sedang uzur. Tapi kan ada juga memang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Oke, yang pertama itu tentunya anak kecil ya Bunda. Anak kecil usia belum balik. Belum balik. Itu belum boleh berpuasa. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan. Balik itu kan usianya 9 tahun ya. 9 tahun, terus kalau yang untuk laki-laki keluar mani gitu, nah untuk perempuannya haid gitu kan. Nah itu terus berakal. Jadi kalau misalkan ya orang yang tidak berakal itu berarti ya tidak diperbolehkan berpuasa bahkan gitu ya. Nggak berakal tuh gimana Bunda? Jatuh cinta ya. Jatuh cinta tidak berakal. Iya, maksudnya kayak maaf orang gila. Nah itu kan tidak boleh berpuasa gitu ya. Terus apalagi ya, orang yang haid, orang yang nifas. Nah itu tidak. Kayaknya kebanyakan sudah puasa, tahu ya kalau yang itu. Terus orang yang berpergian, nah itu juga dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat dan ketentuan sih Bunda Nela. Iya. Antara lain kalau misalkan safar itu perginya harus sebelum subuh. Jadi pergi untuk berpergiannya tuh, untuk bersafarnya itu sebelum subuh. Sebelum subuh itu harus sudah pergi. Terus jaraknya itu kurang lebih 84 atau 85 km gitu ya Bunda ya? Ukurannya sih mil ya, kalau dari redaksinya
84 ya, amannya 85 km. 85 km. Terus tujuannya harus jelas, tidak semena-mena gitu, maksudnya tidak untuk bermaksiat gitu, misalkan jalan-jalan gitu. Jadi memang harus dengan tujuan yang baik gitu. Kalau untuk safar sendiri. Untuk makom zamannya tadi berarti memang harus sebelum subuh. Kalau misalnya kita pergian siang hari atau pagi hari itu tidak dihitung masih safar yang wajib puasa selama dia mampu. Selama dia mampu tetap ada. Nanti kalau dia nggak mampu, ya. masuknya tidak puasanya bukan karena safar, tapi karena dia tidak mampu gitu. Kan bagian dari syarat wajib ya. Syarat wajib itu salah satunya ada mampunya itu ada dari segi fisik dan ada dari segi syar'i. Nah berarti kalau memang dia nggak mampu, yang dia rasa kalau dia kelelahan berkelanjutan dia akan sakit atau lainnya gitu ya, berakibat fatal, dia boleh tidak berpuasa karena tidak mampu. Begitu. Nah, tentunya nih kita kan sering bersafar ya, apalagi generasi milenial, generasi Z nih lagi gencar-gencarnya tagline healing, healing biar nggak pusing. Itu misalnya kita rekreasi nih, berpariwisata seperti itu. Apakah boleh hal itu menjadi uzur untuk tidak berpuasa begitu Bun? Atau enggak mudik deh, mudik pulang kampung. Sebentar lagi kan kita mau mudik nih insya Allah ya. Misalnya macet banget, terus akhirnya panas, kelelahan, lemas, letih gitu. Boleh nggak itu membatalkan puasa? Rekreasi dan mudik itu tujuannya lain ya, kalau menurut saya. Dan kalau misalnya rekreasi, pertama jaraknya kemungkinan besar tidak sampai jarak yang sudah ditetapkan para ulama. Tergantung sih Bun. Gitu. Kalau ke Swiss misal. Oh iya betul. Iya mau jalan-jalan ke Jepang, waduh itu udah nggak puasa, padahal naik pesawat ya. Oh iya betul. Iya. Sebetulnya kalau untuk tujuannya rekreasi, mayoritas ulama sepakat masih wajib puasa gitu ya, karena tujuannya itu, mohon maaf, itu untuk apa ya, mencari hiburan betul. Tapi kalau misalnya kayak mudik, selama tadi seperti yang disebutkan Bunda Nisa, selama syaratnya sesuai, jaraknya lebih dari 85 lah ya, biar kita aman, 85, terus kemudian kilometer ya. Iya, meskipun dia kayak keluarnya sebelum fajar, meskipun kayak dari sini nih, yang penting dia melaksanakan sebagian dari syarat ya, keluar terus kemudian dia sampai depan sana misalnya berhenti gitu ya, kemudian baru subuh, itu nggak apa-apa, misalnya nggak puasa gitu. Jadi tidak puasanya memang karena safar. Tapi kalau misalnya dia berangkat siang, ya dia masih wajib berpuasa. Oh begitu. Itu kalau mudik bisa selama syaratnya sesuai. Oke. Kalau misalnya nih Bun, para pekerja fisik ya, itu kita juga banyak temui ya sepertinya. Itu boleh nggak sih? Kan tadi kemampuan badannya ya. Kalau misalnya dia memang kelelahan, apalagi kalau pekerja fisik itu mencari nafkah, konteksnya mencari nafkah itu wajib. Puasa Ramadan wajib. Lalu bagaimana nih Bun? Kalau untuk orang bekerja gitu ya, bekerja berarti bekerja fisik gitu, yang sampai membuat kelelahan jasmani. Oh iya benar. Itu tetap wajib berpuasa sih Bun. Sama seperti ya kita. Maksudnya harus niat dulu sebelum subuh gitu, harus niat, terus harus ya masih wajib untuk berpuasa sampai tadi kalau memang dia sudah tidak mampu, terus haus sampai pengen pingsan misalkan gitu ya. Nah itu boleh dibatalkan dan nanti diganti gitu. Begitu sih. Diganti kodok ya. Iya, harus betul, kodok. Kalau tidak salah kan ada dua ya. Ada membayar kodok puasa dan fidyah. Itu yang membedakan apa sih Bun? Kemampuan sih. Kalau misalnya yang kan ada yang dia tuh harus bayar kodok. Misalnya kayak kita ya muslimah yang berhalangan secara syar'i tidak bisa berpuasa, maka dia tetap membayar kodok gitu. Nah, adapun kalau orang yang tidak bisa, misalnya salah satunya dari orang yang tua renta atau mereka orang yang sakit yang tidak berkemungkinan untuk sembuh, dia kan berarti nggak bisa berpuasa dong gitu. Maka dia menggantinya pada saat hari-hari selain Ramadan, dia juga tidak bisa berpuasa memang karena kemampuannya nggak bisa. Maka dia boleh hanya membayar fidyah
gitu. Jadi Dan ada ketentuannya juga ya, Bu? Iya, betul. Ibu menyusui begitu, ibu hamil. Iya. Iya. Sebetulnya kalau misalnya kita bahas tentang qada dan fidyah, maksudnya lebih luas lagi ya. Iya. Salah satunya kayak ibu melahirkan, ibu menyusui, itu kan kita punya aturan lagi terkait siapa yang bisa qada aja, siapa yang harus qada dengan Fidyah fidyah. juga. Ternyata kalau misalnya orang hamil atau orang yang sedang menyusui, dia membatalkan puasanya lantaran kasihan sama anaknya, itu dia qada plus fidyah. Tapi Harus kalau misalnya double ya. dia lebih khawatir pada dirinya, khawatir dirinya nanti sakit atau dan lainnya, lebih ke dirinya ya, bukan ke bayi di dalam perutnya, dia boleh qada aja, tidak dengan fidyah gitu. Jadi ada aturan lanjutan ya Iya, terkait betul. qada dan Oke, baru tahu nih. Tentunya teman-teman diskusi juga nambah pengetahuan lah ya tentang ini, Bunda Uswa dan Bunda Nisa. Selanjutnya nih, kalau bicara tentang batal puasa, batal puasa nih, mungkin di-share aja nih, apa sih hal-hal yang sering luput dari kita-kita nih, dan ternyata itu membatalkan puasa? Apa tuh? Apa tuh? Misalnya bohong, atau ngomong kasar, itu membatalkan atau enggak sih? Kalau itu enggak sih, Enggak tidak ya? termasuk Bohong. dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau yang ini kan masalah syar'i ya. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa tuh sudah disusun oleh ulama kita gitu ya. Salah satunya yang pertama itu masuk sesuatu dari 5 lubang. 5 lubang itu apa aja, Bun? Ya. Nggak usah ditunjuk. Disebut aja. Hidung, terus mulut, terus kuping, ya. Telinga ya, Iya, betul. telinga, terus kubul dan dubur gitu. Lalu depan dan belakang. Tapi itu semuanya ada ketentuan. Ketentuannya. Kalau pori-pori termasuk nggak? Tidak termasuk Tidak termasuk. 5 Oh, lubang. tidak Kan termasuk. 5, tidak Berarti termasuk kita aman ya pakai skincare, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, pakai skincare di siang hari bolong gitu boleh? Sebetulnya boleh-boleh aja sih. Kayak tadi ya, masalah 5 lubang. Pertama itu mulut. Selama itu tertelan. Jadi kalau misalnya cuman masukin sampai lidah aja nggak apa-apa. Lidah. Iya. Puasa, naruh permen, iseng gitu ya, terus dikeluarin lagi bisa. Boleh-boleh aja. Kita sikat gigi, ada pasta gigi, sebetulnya boleh-boleh Tapi aja. kayaknya sebaiknya menghindari. Tapi makruh, ya Iya, betul, makruh. makruh. Sama seperti berkumur dan Iya. sikat gigi. Nah, berkumur itu kan sunnah. Iya. Kumur-kumur itu dalam berwudu ya, itu Iya, sunnah. sunnah. Masuk ke dalam mulut selama tidak tertelan dan kita yakin sudah mengeluarkan 100%, itu Tidak maksudnya boleh, tidak tidak batal, batal. selama nggak ditelen gitu. Nah tadi berbicara skincare, ini sebetulnya perempuan rawan sekali ya. Iya. Lipstick sih ya. Iya, lipstick. Karena Make up. kadang-kadang ada yang bertekstur atau yang berminyak. Kalau misalnya kita rasa-rasa, terus minyaknya terasa gitu bisa di lidah gitu ya. Iya, benar. Kalau tertelan batal, Iya. dia harus kodok. Berarti memang harus waspada aja Waspada. sih, lebih tepatnya mendingan ya nanti dulu deh gitu ya. Iya, semuanya sebetulnya dengan ketentuan. Oke. Kalau kerokan berarti boleh ya, aman. Kerokan juga termasuknya boleh. Kerokan benar. sama kayak skincare tadi ya, Bu, Iya. ya? Jadi kan nggak masuk ke dalam tidak membatalkan gitu. Kalau misalnya di Bu, misalnya nih, ketika kecil nih, saya kan pernah tuh dulu iseng gitu ketika naik motor atau naik sepeda tuh suka makan angin gitu. Bener ya? Makan angin tuh gimana? makan angin gitu. Jadi di jalan sambil naik motor kayak makan angin gitu. Itu membatalkan nggak? Kan itu masuk, siapa tahu ada partikel-partikel atom gitu ya. Terus masuk ke lubang mulut kita gitu. Itu membatalkan nggak sih? Atau masih makruh? Tapi itu angin bendanya nggak ada kan? Maksudnya Sebenarnya bendanya kalau sama udara. seperti bernafas kali ya, udara. Iya, sebenarnya kalau udara aja, ulama itu kan sepakatnya ain itu apa sih? Ada bendanya, zatnya. Iya. Kalau misalnya kita yakin itu ya hanya angin aja, nggak batal, aman-aman aja. Tapi kan kalau Aman ya. zaman sekarang ya Tapi paling masuk angin aja sih. pasti itu kalau masuk aja pasti ya.
Cuman kan kita takutnya di perkotaan yang banyak debu dan asap. Kalau pada saat kita mangap-mangap kayak gitu ternyata di lidah Tiba-tiba terasa, arang sate Oh iya. atau satenya terbang. Sate? Biasanya di pinggir jalan ada yang bakar sate gitu, Bun. Oh, sebetulnya kalau sate ya. Nah ini lompat lagi nih. Kalau kayak sate, Aroma sate itu makruh aman ya? sih. Oh. Selama kita nggak deket ke asapnya terus dihirup, dalam asapnya dihirup, itu baru batal. Karena ainnya kan kelihatan ya, maksudnya zatnya tuh kelihatan asap. Gitu ya, Bun. Iya. Jadi makruh sih kalau misalnya sengaja makan makruh. Menangis, berbohong itu kan pas kecil. Jangan nangis, nanti batal nanti puasanya. batal. Itu benar. Kalau air matanya diminum ya Iya, kalau ketelan itu batal. iya batal. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau enggak ya kayak ini saya simpulkan ada dua. Satu membatalkan secara syariatnya, yang kedua mungkin mengurangi pahalanya kali ya. Iya, benar. Kalau bohong gitu misalnya. Marah mungkin. Ya. Saya juga sering temuin nih, Bun, misalnya di sosial media. Sekarang kan netizen ya. Netizen itu sering banget kan membanjiri komentar-komentar apa yang lagi viral gitu. Nah, terus saya temuin tuh kalimat kayak gini. Saya tandain dulu deh, nanti balik lagi setelah buka puasa. Mungkin sebenarnya dia mau head comment, tapi ntar dulu karena lagi puasa. Nanti dulu dia habis buka puasa. Itu bener gak sih, Bun, kayak gitu? Kalau untuk apa ya? Ya kadang lucu juga sih ya kalau ngomongin komentar netizen tuh ya. Tapi kalau memang niatnya dia untuk menjaga puasanya itu memang sudah keren sih. Ya syukur-syukur nggak balik lagi ke situ kan untuk head comment gitu kan. Tapi apa ya, bulan puasa ini kan bulan belajar kita menahan amarah, terus menahan untuk tidak berkata kasar, terus tidak ghibah gitu kan. Maka ya memang harusnya selama bulan Ramadan, bahkan mungkin setelahnya, tetap dijaga perbuatan-perbuatan tersebut gitu. Jangan habis buka jadi cari komentar tadi terus langsung nge-hate komen gitu. Tahu-tahu udah nggak puasa ya. Iya gitu. Jadi untuk mengurangi pahala puasa itu berarti enggak ya, Bun? Enggak mengurangi pahala puasa, tapi jadinya pahala Ramadannya tuh ya berkurang, sangat disayangkan gitu. Kan ghibah sendiri kan mengurangi pahala. Dosa mau menambah sepertinya. Ya gimana dosa? Saya kalau bahas menjaga lisan ya, dan sudah nggak lisan aja, semua anggota konsistensi kita. lah ya. Konsistensi. Setelah buka puasa tuh Iya. jangan terus. Jadi saya mengutip ya, saya suka sekali pendapatnya Imam Ghazali ya. Kita semua kenal ulama luar biasa, panutan umat Islam. Beliau tuh bilang kalau orang berpuasa tuh ternyata punya golongan atau punya tingkatan. Pertama ada yang puasa umum, ya udah dia puasa aja karena memang Allah suruh gitu ya. Puasa ya, dia puasa aja. Soalnya dia nggak makan, nggak minum selama fajar sampai terbenam. Sholatnya nggak tahu, ibadah lain nggak tahu. Pokoknya ya itu kan sebetulnya sah aja ya, puasanya sah gitu, meskipun mengurangi pahalanya gitu. Nah kemudian yang berikutnya tuh ada tingkatan orang yang khusus, paling khusus lah, khusus di atas khusus dari yang terkhusus. Gimana, Bun? Yang paling utama ya, dari yang utama. Iya. Inti dari inti. Iya. Yang Nah paling itu atas. kalau yang khusus dari yang terkhusus itu mungkin ya awam seperti kita yang masih belajar memperbaiki diri ini kayaknya agak sulit gitu ya. Karena yang khusus dari yang terkhusus ini adalah puasanya bukan cuma nafsu dan makanan aja, tapi puasa dari hasrat dunia. Gitu ya, bahkan dia tuh betul-betul menutup dirinya dari dunia ini. Itu kan sulit ya untuk kita. Yang bisa kita gapai supaya puasanya nggak biasa-biasa aja adalah tingkatan yang berikutnya, yaitu puasa khusus gitu. Yang kedua lah, Iya, medium tingkatan gitu. paling tengah gitu ya. Menurut Imam Ghazali, selain dia menjaga dari makanan aja gitu ya, dari terbit fajar sampai terbenam, tapi dia juga menjaga lisannya atau mulutnya dari bukan cuma makanan, tapi berbicara juga. Kemudian matanya dari melihat sesuatu yang haram. Kemudian telinganya dari mendengar sesuatu yang tidak baik. Tangannya dari melakukan maksiat dan lainnya gitu ya. Atau misalnya kayak cubit, memukul, atau maksiat lainnya lah gitu. Dan kakinya dari melangkah kepada sesuatu yang dilarang Allah gitu. Jadi ternyata puasa khusus tuh bukan cuma
puasa makan dan hawa nafsu aja dan dalam gitu. rentang waktu Betul. itu tadi, tapi selebihnya juga dia bisa mengaplikasikan. Iya. Oh, Bisa jadi menjaga. puasa ini seperti latihan lah ya, mungkin Iya. bisa kita sebut seperti itu ya Bun. Iya. Puasa latihan, justru setelah buka puasa itu pengaplikasiannya juga harus tetap Iya. berjalan begitu, bahkan setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Iya. Ramadan. Nah, kita bisa cek lagi nih, kita termasuk yang kategori pertama, kedua, apa ketiga gitu. Dan bisa dipastikan Yang seharusnya seperti apa nih Bun? Harapannya sih kita pasti pengen yang terbaik ya, meskipun tidak bisa sampai ke yang khusus, dari yang khusus ya minimal khusus lah gitu. Setidaknya itu bisa kita usahakan. Iya. Oke, Masya Allah, ini ilmu baru nih ya dari Bunda Elsa dan Bunda Nisa. Kalau berbicara tentang budaya-budaya yang ada di masyarakat termasuk kita yang di Indonesia ini ya, kan memang seringnya seperti itu. Kayak puasa itu dari sahur sampai berbuka. Sedangkan setelah itu bebas gitu. Ada yang seperti itu. Tapi semoga kita bukan yang termasuk seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bun, tentang budaya-budaya buka bersama, terus ngabuburit, itu pendapat bunda-bunda bagaimana nih? Kita kan kayaknya tidak bisa terlepas dari itu ya. Iya, betul. Meskipun kita dalam keadaan puasa Ramadan, tetap pengennya bersosialisasi dengan yang lain. Kalau tadi kata Bunda Uswah, benar-benar menjaga dari dunia, gitu kayak serem banget gitu. Para wali. Justru kita nih kadang-kadang momen gitu Ramadan ini buat ketemu sama teman-teman gitu kan, bahkan teman lama, bukber meskipun wacana gitu. Nah, menanggapi tentang budaya buka bersama, ngabuburit itu gimana Bu? Atau ada nggak sih dalilnya? Dalilnya. Kalau itu Yang boleh atau nggak boleh gitu? bukber. Ngabuburit, bukber gitu. Kalau yang bukber sendiri, kalau yang bukber sendiri selama ya diperbolehkan sih ya, cuman ya harus dilihat dulu nih bukbernya seperti apa. Apakah dengan datang ke bukber jadi Malah lupa, gibah. malah gibah, terus Iya. sebelum berbuka malah ngomongin orang lain, jadi ajang pamer. Nah, itu kan pastinya ya malah jadi malah jadi mengurangi pahala puasa gitu maksudnya. Terus juga tadi ya tidak gibah, terus tidak meninggalkan sholat. Jadi pas bukber malah nggak tarawih. Nah itu kan yang salah gitu. Jadi kalau misalkan memang catat ya teman-teman. Jadi kalau Saya juga. kalau misalkan memang mau bukber, ya dipastikan sholat maghribnya tepat waktu gitu. Tidak membicarakan orang lain, atau kan bisa kayak menanyakan kabar masing-masing saja kayak gitu misalkan. Menanyakan Terus, kapan? kapan? Nggak boleh ya. Kapan? Iya sih, gitu sih Bunda Nela. Terus dipastikan berjamaah, sholat tarawihnya, sholat isyanya gitu. Jadi harusnya seperti itu baiknya. Jadi bukber tuh Boleh. Mubah lah ya. Ubah ya. Mubah lah ya. Ubah. Kayaknya bukan kapasitas kita mengubah ya. Mungkin ya. saya tambahin sedikit Itu ya. terlalu. Sebetulnya kalau misalnya bukber tuh memang kalau misalnya kita lihat dari kacamata keislaman dan syar'i ya, memang kelihatannya kok isinya Kumpul-kumpul. iya kumpul-kumpul yang mohon maaf kayaknya banyakan yang hal-hal yang sia-sia gitu. Tapi tenang teman-teman, mau dibela ini. Yes. Ya sebetulnya kan kalau kita lihat bukber tuh kayak tasyakuran. Tergantung bagaimana kita merangkul hal itu gitu ya. Jadi kadang-kadang di bukber itu justru jadi ajang berbagi juga. Nah itu malah hal baik, Iya berbagi sih, makanan itu kan betul. dianjurkan ya, apalagi berbagi untuk orang yang berpuasa gitu. Nanti saya mau berbagi nih Bunda Nisa. Masya Allah. Biasanya dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu kan bisa Oh, jadi iya. ajang lomba-lomba kita ya gitu. Terus kemudian silaturahmi itu juga hal baik Iya, sebetulnya. yang biasanya. Tapi jangan dipakai untuk tadi maksiat gitu ya. Ngabuburit itu berarti juga harus dipilih-pilih ngabuburitnya apa. Baca Quran bersama ngabuburit. Asik. Iya, Kalau ngabuburit, jadi kalau mau ngabuburit tuh terlalu terlihat ya. Maksudnya tadi kita sudah berusaha nih untuk Perlu bukber waspada tuh, lah ya. kita mentoleransi hal-hal tradisi baik dari bukber gitu ya. Jadi sebetulnya sah-sah aja dan manusiawi ya. Tapi kalau misalnya ngabuburit, kalau misalnya memang mau cari makan,
War takjil. Sah-sah aja. Emang sampai nguar ya? Sampai Banyak isu sih ya? Banyak yang kayak gitu. Oh gitu. Kadang malah ya sebetulnya ada baiknya dari wartajil itu, jadi orang-orang yang nggak biasa jualan jadi jualan, Iya, terus jadi ladang rezeki UKM ya. ntar Berkah, bantu keberkahan gitu, bulan Ramadan. masya Allahnya. Tapi yang nggak baiknya ya belanja yang berlebihan. Nah itu kalau puasa kadang kan Betul. suka apa aja diambil gitu loh Bunda. Gitu. Belanja berlebihan. Kemudian pada saat Oh, itu ngabuburit juga itu, perlu dihindari ya. Iya, Belanja secukupnya berlebihan saja. Iya. takut mubazir. kemudian ngabuburit itu kita juga perlu jaga hati banget ya, karena segala hal bisa kita lihat, sesuatu yang sebetulnya harusnya kita jaga tapi jadi terlihat gitu ya. Ya gitu deh. Jadi gitu ya teman-teman, tentang ngabuburit dan bukber ternyata masih boleh kok, asalkan ya tadi ya kita perlu memperhatikan lah mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu ya. Ya mungkin terakhir nih Bun, boleh di-share untuk teman-teman diskusi di rumah, kiat-kiat apa saja ya, tips-tips apa yang bisa kita lakukan agar puasa tahun ini adalah puasa terbaik kita. Masya Gitu. Wah, Dimulai Apa tuh? dari Bunda Uswa? Uswa deh. apa ya, pasti tadi ya niat. Terus kemudian kadang manusia itu tidak luput dari lupa. Saya tertarik banget kenapa manusia itu dalam bahasa Arab tuh namanya insan, dan lupa itu nasia, nun sin itu ya pokoknya ya. Jadi ternyata al-insan sumiyal insan likasrotin nisyan. Jadi manusia itu dinamain insan karena saking baiknya lupa. Jadi kita juga bisa melalui, kalau saya ya merasa circle tuh sangat penting. Circle orang-orang baik ya, berkumpul dengan orang-orang soleh itu sangat memacu kita untuk berlomba-lomba untuk menjadi baik di bulan Ramadan seperti itu. Salah satunya sih itu ya. Dan sisanya adalah keutamaan dari kita pengennya di tadaruskah, di sholatkah, seperti itu. Berlomba-lomba ya, Iya. dalam kebaikan. Tapi salah satu memotivasinya adalah dari lingkungan yang baik sih. Lingkungan yang baik. Pertemanan, circle, atau ya lingkungan yang baik. Dekat-dekat lah dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Luar biasa. Agak berat ya Bun. Iya, kan itu bagian dari tombo. Iya. Bener. Saya dekat Bunda aja deh. Bunda juga perantara deh. Nah, saya melihat Bunda. Bunda Nisa mungkin tipsnya. Yang pertama pastinya kalau kita menjalankan ibadah pasti harus dengan ilmu. Tadi Ya, ada betul, niat, ya. ada ilmu gitu kan. Harus tahu nih tadi syarat puasa apa, terus apa rukun berpuasanya bagaimana, apa saja yang membatalkan puasa dan lain sebagainya gitu. Itu pasti ilmu. Terus yang kedua itu biasanya tadi kan ada circle. Nah, ada nih target apa sih yang mau dicapai saat bulan puasa, kayak di list dulu biar maksudnya ketika kita futur atau kita malas, kita ada nih ini belum konsisten nih ibadah yang di sininya gitu. Dan tentunya lebih baik sedikit-sedikit asalkan konsisten gitu untuk ibadah tadi. Gitu sih Bunda Nela. Ya, terima kasih ya Bunda Uswa dan Bunda Nisa sudah membagikan tipsnya kepada kita semua. Ya, jadi teman-teman, intinya jangan sia-siakan ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menemui bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama yang kita lakukan, pahami dulu ilmunya. Akhirnya bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di tahun ini. Dan menjadikan puasa kita ini puasa yang terbaik. Amin. Puasa yang kafah gitu ya, karena kita tidak tahu apakah kita akan menemui Ramadan selanjutnya atau tidak gitu. Jadi kita pokoknya gunakan waktu dan kesempatan ini untuk jadikan puasa ini jadi puasa yang terbaik. Ya baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Bunda Uswa dan Bunda Nisa. Jazakumullah khairan sudah membagi ilmunya hari ini. Setelah ini mau kemana nih Bun? Terima kasih juga Bunda Nela. Abis ini Bukan, belum Bun. belum ya, mau ke depan. Ya baik, teman diskusi, mungkin sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya Bunda Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.